Tahukah kamu kalau makan kacang tanah bersamaan dengan makanan tertentu ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatanmu? Kacang tanah, si sumber nutrisi alami dari dalam tanah, punya pasangan makanan yang cocok dan ada juga yang sebaiknya dihindari. Meski bermanfaat, kacang tanah tetap harus dikonsumsi dengan cara yang tepat agar manfaatnya bisa kamu rasakan dengan maksimal. Kalau kamu makan barengan dengan makanan yang tidak sehat, bisa-bisa malah bikin tubuhmu lemas, gampang sakit, atau pencernaan jadi terganggu. Duh, jangan sampai deh. Nah, makanya Dokter Koco sudah siapkan informasi penting ini untuk kamu. Demi menjaga kesehatan tubuhmu tetap prima, yuk kita bahas 3 jenis makanan yang paling buruk dikonsumsi bareng kacang tanah, dan 3 jenis makanan yang justru jadi kombinasi terbaiknya. Halo semuanya, ini Dokter Koco kalian. Apakah masih ada yang belum tekan tombol subscribe? Yuk, langsung tekan subscribe dan like sekarang juga. Bagikan video ini ke orang-orang tersayang, dan kenalkan Dokter Koco ke lebih banyak orang ya. Kami akan terus menyajikan informasi kesehatan terbaik, dengan penuh dedikasi, seperti hadiah spesial untuk para pengikut tercinta, kaya akan minyak sehat dan protein, kacang tanah diakui secara global sebagai makanan yang menyehatkan. Bintang utama kita hari ini adalah kacang tanah, si kacang ajaib yang tumbuh di dalam tanah. Banyak orang mengira kacang tanah itu termasuk kacang-kacangan seperti almond, padahal sebenarnya mereka termasuk jenis polong-polongan. Bahkan, kandungan proteinnya lebih tinggi dari kacang Arab maupun kacang polong, jadi bisa dibilang ini adalah polong-polongan super yang penuh protein. Belakangan ini, selai kacang jadi booming banget karena manfaatnya untuk diet. Kacang tanah punya lebih banyak lemak sehat dibanding polong-polongan lainnya, dan kaya akan beragam nutrisi penting. Sejak dulu, kacang tanah nggak cuma dimakan sebagai makanan, tapi juga digunakan dalam pengobatan tradisional untuk bantu meredakan berbagai penyakit. Dulu, kacang tanah digunakan untuk atasi maag dan sakit perut, melembabkan paru-paru agar tidak mudah terserang pneumonia, dan juga bantu meredakan bengkak, kaku, serta rasa kesemutan di tangan dan kaki akibat sirkulasi darah yang kurang lancar. Tapi meski punya manfaat segudang, kacang tanah sempat dihindari karena dianggap tinggi kalori dan terlalu umum. Pernah dengar ungkapan, kerja dibayar kacang? Tapi, kalau kamu tahu satu persatu kandungan sehatnya, wah, bisa-bisa langsung jatuh cinta. Kacang tanah memang makanan yang sebaiknya dikonsumsi secara sadar demi kesehatan tubuh. Tapi, jangan asal makan kacang tanah begitu saja ya. Kalau kamu ingin makan kacang tanah demi kesehatan, kamu wajib tahu makanan pendamping dan resep-resep ajaib yang bisa bikin khasiatnya makin terasa. Tapi, semua orang, tahukah kamu bahwa meskipun sehat, kacang tanah bisa membahayakan tubuh jika dikonsumsi dengan makanan tertentu? Sekarang, aku akan kasih tahu 3 jenis makanan yang sebaiknya tidak dimakan bareng kacang tanah, dan 3 jenis makanan yang justru bisa bantu memaksimalkan manfaat kesehatannya. Pertama-tama, makanan terburuk yang bisa dikonsumsi bersama kacang tanah justru adalah kacang tanah yang sudah lama disimpan atau tengik. Kadang kita makan kacang tanah yang dicampur dengan kacang lain atau yang dibumbui gula, tapi cara ini bisa memicu terbentuknya zat karsinogenik yang tentu sangat berbahaya bagi tubuh. Yuk kita luruskan salah kaprah tentang kacang tanah. Banyak orang mengira kacang tanah tinggi kalori dan jadi musuh bagi diet, apalagi buat yang ingin menurunkan berat badan. Tapi menurut data gizi dari FDA, kacang tanah panggang mengandung 567 kilokalori per 100 gram, sementara jumlah yang sama pada kenari bisa mencapai 671 kilokalori, dan almond 594 kilokalori. Jadi kacang tanah tergolong lebih rendah. Banyak yang menganggap lemak dalam kacang tanah itu jahat, kan? Faktanya, dalam 100 gram kacang tanah terkandung lebih dari 50 gram lemak. Kandungan lemak yang tinggi inilah yang membuat kacang tanah bisa diolah menjadi selai kacang atau minyak kacang. Menariknya, 87% lemak dalam kacang tanah adalah lemak tak jenuh seperti asam oleat dan asam linoleat, yang sangat baik untuk kesehatan pembuluh darah. Kamu pernah dengar tentang asam linoleat? Nah, benar sekali. Itu adalah salah satu komponen utama dalam otak kita. Jadi, kalau kamu rutin konsumsi asam linoleat, itu bisa bantu membangun dan memperkuat sel-sel otak. Dan itu penting banget dalam pola makan kita. Tapi yang paling penting, lemak ini luar biasa baik untuk pembuluh darah. Coba bayangin deh, kalau pakaianmu kotor karena minyak atau noda, biasanya kamu bersihkan pakai minyak juga kan? Nah, prinsip yang sama berlaku dalam pembuluh darah kita. Kolesterol bisa menempel di dinding pembuluh darah sebagai lemak jahat, dan konsumsi lemak sehat seperti yang ada dalam kacang tanah bisa bantu membersihkan kolesterol tersebut. Hanya dengan begitu, darahmu bisa tetap bersih dan lancar. Mau makan makanan sehat sebanyak apapun, semuanya tetap harus lewat pembuluh darah. Jadi menjaga kesehatan pembuluh darah itu super penting.
Tapi masalahnya, kacang tanah mengandung banyak minyak, dan minyak ini bisa cepat tengik kalau disimpan terlalu lama. Minyak tengik dalam kacang tanah bukan mengurangi kolesterol, malah bisa ninggalin sisa-sisa di dalam pembuluh darah kita. Dan yang lebih serius lagi, bagian kecambah dari kacang tanah bisa mengandung jamur tak kasat mata. Kalau penyimpanannya buruk dan minyaknya sudah tengik, jamur ini bisa tumbuh dan menghasilkan aflatoksin, zat yang sangat kuat memicu kerusakan hati. Yang mengerikan, walaupun kamu masak dengan suhu tinggi atau direbus, zat ini tetap tidak hilang dan bisa sebabkan toksisitas hati yang parah. Jadi ini penting banget, selalu konsumsi kacang tanah yang masih segar, yang nggak bau tengik atau berjamur. Lebih baik makan kacang tanah murni saja, daripada produk campuran dengan kacang lain. Simpan jumlah yang mau dimakan di kulkas, dan sisanya dibekukan. Dan untuk kacang tanah yang dilapisi gula atau bebumbu, biasanya lebih cepat rusak dan nilai gizinya turun, jadi harus ekstra hati-hati kalau mau mengonsumsinya. Terus, jadi apa kita harus khawatir terus tiap kali makan kacang tanah? Tenang, ada cara ajaibnya kok. Belakangan ini, di kalangan anak muda, cara konsumsi kacang tanah yang paling direkomendasikan adalah lewat selai kacang. Kaget nggak? Mungkin kamu berpikir selai kacang itu nggak sehat, tapi bukan selai kacang komersial yang manis dan asin serta penuh kalori itu ya. Yang direkomendasikan adalah selai kacang buatan sendiri, yang dibuat dari kacang tanah segar yang dihaluskan tanpa tambahan gula atau garam. Selai kacang adalah cara terbaik untuk mengonsumsi kacang tanah, baik untuk menurunkan berat badan maupun menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kacang tanah kaya akan lemak sehat. Cukup sangrai kacang tanah tanpa minyak di wajan, lalu blender sampai halus dan creamy. Hasilnya adalah selai lembut yang enak banget buat dioles ke roti atau dicokol. Inilah rahasia kesehatan dari selai kacang. Tapi ada poin penting saat menggiling kacang tanah, yaitu kulit merahnya. Di dalam cangkangnya yang keras, ada kulit tipis berwarna merah yang justru sangat penting. Kulit merah kacang tanah mengandung resveratrol, bahkan 3 kali lebih banyak dibandingkan anggur dan wine, dan zat ini punya efek luar biasa dalam melawan penyakit. Kandungan antioksidan dalam kacang tanah sangrai bahkan lebih tinggi dibandingkan teh hijau, dan ekstrak kulit kacang ini memang diakui sebagai antioksidan alami yang kuat. Bahkan, bahan ini juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri farmasi. Maka dari itu, untuk manfaat antiinflamasi, melindungi tubuh dari kerusakan sel, dan menjaga tubuh tetap bugar dan awet muda, kamu wajib memasukkan kacang tanah ke dalam pola makan harianmu. Lalu kenapa selai kacang dianggap penting dalam program diet sekarang? Alasannya adalah karena lemak dalam kacang tanah sangat efektif membantu membakar lemak visceral yang tersembunyi di dalam tubuh. Seperti yang aku sebutkan tadi, lemak dari kacang tanah bisa bantu melarutkan kolesterol dalam pembuluh darah. Selain itu, lemak sehat ini juga berperan besar dalam membersihkan lemak yang menempel di dinding usus. Nggak cuma itu, selai kacang juga kaya akan protein, vitamin, dan nutrisi penting lainnya, serta bisa bikin kenyang lebih lama. Wah, mantap banget kan? Bahkan, penelitian dari beberapa sekolah kedokteran di Amerika menunjukkan bahwa orang-orang yang mengonsumsi selai kacang secara rutin punya kesehatan jantung yang lebih baik dan penurunan lemak visceral yang lebih signifikan. Jadi, semua subscriber setia Dr. Kocho, jangan lupa ya, mulai sekarang masukkan selai kacang ke dalam menu sehatmu. Yang kedua, pasangan makanan terburuk untuk kacang tanah adalah cumi-cumi. Eits, tunggu dulu. Mungkin kamu langsung kepikiran cumi-cumi kering? Dan kacang tanah itu pasangan yang cocok banget buat teman ngemil sambil minum bir, rasanya enak, dan kayaknya serasi banget, tapi ternyata nggak baik untuk kesehatan. Maksudnya gimana tuh? Sebenarnya makan cumi dan kacang tanah bersamaan sih nggak masalah. Soalnya kalau kamu makan cumi sambil minum bir, kandungan taurin dalam cumi bisa bantu mengurai alkohol dalam tubuh. Taurin juga bisa bantu meredakan gejala mabuk, bahkan membantu menghilangkan bau alkohol. Tapi, cumi-cumi secara alami punya kadar kolesterol yang cukup tinggi, jadi banyak orang percaya bahwa makan cumi bersama kacang tanah yang kaya lemak sehat bisa membantu menetralkan kolesterol tersebut. Iya, secara teori memang masuk akal. Kamu makan cumi untuk menetralisir bir, dan makan kacang untuk menyeimbangkan efek buruk dari cumi. Tapi ada pertanyaan penting nih, apakah kombinasi ini benar-benar baik untuk kesehatan? Hanya karena dua makanan cocok di lidah, bukan berarti mereka baik untuk tubuh kita. Nah, ini dia poin penting hari ini. Seberapapun kamu menyeimbangkan makanan, kalau dasarnya nggak sehat, ya tetap aja nggak baik untuk tubuh. Tapi tenang, ada cara sehat kok untuk makan cumi dan kacang tanah. Cukup rebus cuminya, lalu cocol dengan selai kacang buatan sendiri. Kandungan taurin dari cumi bisa bantu kasih energi, dan kombinasi antara protein hewani berkualitas dari cumi dan protein nabati dari kacang tanah bisa menciptakan efek sinergi terbaik.
Kacang tanah dan kentang ternyata pasangan yang sempurna banget, walaupun mungkin terdengar agak asing di telinga. Hari ini, aku mau kenalkan resep sup kacang kentang yang sehat dan enak. Pertama-tama buat dulu selai kacang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu campurkan dengan kentang dan susu untuk membuat supnya. Sup ini sangat baik untuk penderita diabetes, dan juga efektif meredakan nyeri ulu hati serta gejala maag. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mengalami nyeri lambung karena fungsi lambung yang mulai melemah. Kalau kamu sampai nggak bisa makan dengan baik akibat maag yang parah, bisa-bisa tubuh kekurangan cairan, kehilangan tenaga, bahkan tekanan darah pun bisa turun. Karena itu penting banget untuk mengonsumsi makanan yang ramah di lambung dan bisa bantu proses pemulihan. Nah, kacang tanah ini luar biasa bermanfaat. Kandungan seratnya sangat tinggi, dan ini bisa membantu melindungi lambung dari asam yang kuat dengan cara mengikat gula dan mencegah penyerapannya, sehingga bisa menurunkan risiko sindrom metabolik seperti diabetes hingga 30%. Selain itu, kulit dalam kacang tanah mengandung 2 kali lebih banyak vitamin E dibandingkan almond, dan vitamin ini berfungsi sebagai pelindung sel dari radikal bebas. Bahkan hanya dengan 10 butir kacang tanah, kamu sudah bisa memenuhi kebutuhan harian. Tapi supaya vitamin E dari kacang tanah bisa bekerja maksimal, harus ada vitamin C yang mendukung dan disinilah kentang berperan. Kentang yang kaya vitamin C bisa meningkatkan efektivitas kacang tanah hingga 10 kali lipat, jadi sangat ideal untuk pola makan anti-aging. Selain itu, kentang juga dikenal sebagai obat alami untuk lambung. Kandungan pati dalam kentang bisa bantu menyembuhkan dan memulihkan lapisan lambung yang rusak karena asam, dan ini cocok banget dipadukan dengan serat dari kacang tanah. Kombinasi ini nggak hanya membantu menjaga sel dan organ tetap muda, tapi juga bisa bikin kulit lebih kencang dan sehat. Sekarang mari bahas satu poin penting dalam resep ini. Kentang adalah sumber karbohidrat, dan banyak orang khawatir soal kenaikan gula darah. Tapi tenang, kalau kamu rebus kentang sampai matang lalu dinginkan, maka patinya akan berubah jadi pati resisten, dan masalah ini bisa teratasi. Setelah itu, kamu bisa blender kentang dingin bersama kacang tanah sampai halus. Protein dari kacang tanah dan kentang akan bekerja sama memperkuat otot, jadi ini memang kombinasi yang benar-benar optimal. Terakhir, pasangan makanan terburuk ketiga untuk kacang tanah yang cukup mengejutkan adalah ikan teri. Mungkin kamu sering makan ikan teri goreng yang dicampur kacang tanah sebagai lauk atau camilan, dan rasanya memang enak, tapi sayangnya kombinasi ini kurang baik dari sisi nutrisi. Ikan teri, si raja kalsium dari laut, mengandung kalsium lebih tinggi dibandingkan susu. Tapi, tingkat penyerapan kalsium dari ikan teri sayangnya cukup rendah, sehingga sebaiknya dikonsumsi bersama makanan yang bisa bantu penyerapan kalsium secara optimal. Meski kelihatannya bagus dimakan bareng kacang, kenyataannya kandungan fosfor dalam kacang tanah bisa bereaksi dengan kalsium dari ikan teri, membentuk senyawa yang sulit larut dan sulit diserap tubuh. Senyawa ini bisa memberi beban pada ginjal, dan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko batu ginjal, peradangan, bahkan pembentukan sel yang merusak tubuh. Maka dari itu, akan jauh lebih sehat kalau ikan teri dan kacang tanah dikonsumsi secara terpisah agar manfaat nutrisinya tetap maksimal. Terakhir, makanan terbaik yang paling cocok dipadukan dengan kacang tanah adalah pisang. Gimana cara menikmatinya? Gampang banget. Cukup celupkan pisang ke dalam selai kacang buatan sendiri seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, dan kamu akan dapatkan tonik kesehatan yang luar biasa. Mengetahui manfaatnya buat tubuh kita bisa bikin efeknya jadi makin maksimal loh. Pertama, pisang dikenal sebagai salah satu makanan terbaik untuk diet karena kaya akan serat pangan yang bisa bikin perut terasa kenyang lebih lama. Selain itu, pisang juga penuh dengan nutrisi penting seperti kalium dan magnesium yang langsung diserap oleh otot setelah dikonsumsi dan bisa cepat mengembalikan energi. Kalium juga membantu mengeluarkan natrium dari tubuh, sehingga bisa meningkatkan efek pembersihan pembuluh darah dari kacang tanah dan menciptakan dampak sinergi yang luar biasa. Belum selesai, magnesium dalam pisang juga punya manfaat keren lainnya. Magnesium bisa bantu meredakan gejala depresi dan meningkatkan perasaan bahagia. Nah, disinilah pisang jadi pasangan yang pas banget untuk kacang tanah. Serat prebiotik dalam kacang tanah bisa merangsang pertumbuhan bakteri baik di usus. Ini nggak cuma bantu gerakan usus lebih lancar, tapi juga memperkuat koneksi antara saraf usus dan otak. Jadi, untuk pencegahan depresi dan menjaga kesehatan mental, penting banget konsumsi pisang dan kacang tanah secara bersamaan. Kamu bisa blender pisang dengan segenggam kacang tanah, atau cukup celupkan pisang ke dalam selai kacang buatan sendiri untuk camilan sehat yang enak. Yuk, kita rangkum semua yang sudah kita pelajari tentang kombinasi kacang tanah dengan makanan lain. Pertama, sangat penting untuk menghindari kacang tanah yang sudah tengik atau basi, karena bisa sangat berbahaya, jadi selalu pilih kacang tanah yang masih segar ya.
Cara terbaik untuk menikmati kacang tanah adalah dengan menggilingnya bersama kulit merahnya untuk membuat selai kacang buatan sendiri. Selai ini bisa dijadikan dressing salad atau dikokol dengan sayuran sehat untuk bantu pencernaan dan tingkatkan manfaat kesehatannya. Selain itu, daripada memakan kacang tanah bersama cumi-cumi, lebih baik dikonsumsi secara terpisah. Tapi kalau dipadukan dengan kentang, justru sangat direkomendasikan. Hindari mencampur kacang tanah dengan ikan teri, dan sebaliknya, nikmati dengan pisang sebagai tonik kesehatan yang bisa bantu memperbaiki suasana hati, dan wajib kamu masukkan ke dalam pola makan harianmu. Kacang tanah, si kacang lezat dari dalam tanah, perlu dipasangkan dengan makanan yang tepat supaya manfaat kesehatannya makin optimal. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya hari ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan juga ke keluarga dan teman-temanmu ya. Saya selalu doakan agar kamu sehat dan bahagia. Saya Dr. Koco, sampai jumpa dan terima kasih.